izin menjelaskan, Bapak, ini adalah satelit yang membawa kamera buatan Indonesia, Bapak. Pabriknya ada di Bogor, laboratorium kami. Jadi dia membawa kamera untuk mengambil citra, mengambil gambar. Di antaranya untuk aplikasi pemetaan. Ini salah satu yang kita lakukan untuk kemarin ketika terjadi bencana di Aceh, Sumatera. Tentunya ini kombinasi dengan juga citra dari satelit dari luar negeri, di mana kami membantu BNPB untuk mendeteksi daerah-daerah yang terdampak. Jadi kita membuat peta tematik berdasarkan citra satelit untuk membantu rekan-rekan di BNPB melihat berapa rumah yang terdampak, berapa jalan yang putus, berapa sekolah yang terkena sawah, dan yang lain-lain. Yang kita akan terus memonitor hingga 2028 dengan update data setiap 2 bulan sesuai dengan permintaan PUPR untuk perbaikannya. Kalau yang ini adalah nanti adiknya kita buat untuk meluncur tahun depan, Pak. Kalau yang mockup ini sudah meluncur di 2016, sekarang sudah 10 tahun beroperasi di orbit. Kemudian izin, ini adalah pesawat tanpa awak, kira-kira full size-nya itu wingspan-nya 5,5 meter, dengan berat sekitar 100 kg, bisa membawa muatan hingga 20 kilo. Saat ini digunakan untuk pemantauan, jadi membawa kamera untuk pembuatan peta juga, dan juga kami akan gunakan untuk aplikasi modifikasi cuaca. Jadi dia bisa masuk awan untuk menebar bahan kimia untuk memancing hujan, direncanakan. Kemudian ini adalah pesawat amfibi yang kita sedang kembangkan, Bapak. Ketika Bapak Menhan, Bapak sudah membeli yang versi standar untuk TNI AD, ada 6 ketika itu dikontrakan ke PT Dirgantara Indonesia. Rencananya yang pertama akan deliver di akhir tahun. Nah, kita mengembangkan pesawat dengan 19 penumpang tersebut menjadi amfibi supaya bisa mendarat di air, bisa menjangkau pulau-pulau terpencil. Jadi kita perkirakan akan bisa dideliver ke customer 2029. Ya. Kalau yang standar dari Gantara Indonesia kan sekitar 10 juta dolar. Kalau dengan set amfibi mungkin sekitar 11,5 juta dolar, Pak. Betul, Pak. 19 penumpang. Kalau di standar 19 penumpang, ketika amfibi tinggal 15 penumpang, Pak. Tetap harus ada pengurangan. Terima kasih, Pak. Perencanaan kita selesai sertifikasi di 2029 awal, Pak. Semoga ada percepatan. Izin menjelaskan, Pak Presiden. Ini 3 teknologi untuk mendukung GSW, Pak. Giant Seawall. Yang pertama itu tanggul tegak multifungsi dengan penghasil energi listrik dan dapat digunakan sebagai transportasi bagian atasnya, Pak. Dan ini pemecah gelombang, ini produk kita sendiri, ada Brimlock dan sudah digunakan di 11 pantai di Sumatera, Pak. Lokasi di Pantai Jawa dan Sumatera, Pak. Beton, full beton, Pak. Memanfaatkan. Jadi lebih ramah lingkungan. Dan ini juga bakal kita gunakan untuk beton geopolymer, Pak. Kalau ini teknologi material, Pak, pemanfaatan plastik dengan pasir, Pak. Ya, 5 plastik dengan pasir, Pak. Jadi mau dimanfaatkan untuk meredam gelombang ambang rendah untuk membantu pertumbuhan mangrove, Pak. Sabar. Nah. Murah, Pak. Iya, Pak. Betul, Bapak. Ini animasi pekerjaannya bila ini digunakan sebagai alternatif struktur tanggul untuk Giant Seawall, Pak. Ini contoh metode konsepnya. Ya, listrik juga, Pak. Untuk lampu jalan. Yang lebih murah, Bapak. Dan kita teknologi Belanda. Siap. Terima kasih, Bapak.
Ya, di bawah saja. Iya, Mas. Mas. Kami sudah menghitung di daerah Ilaga di bawah. Blok Wabu Wabu yang sebelah sini. Kemana, Pak? Bukan. Baru, Mas. Baru, Pak. Jadi ini yang dengan Kopassus, dan BRIN. Ini Pak, ekspedisi teman-teman. Jadi teman-teman sampai ditembakin di situ, Pak. Ini masih kasar. Perlu drilling. Satu mana kan 50 miliar US dollar. Satu lagi kalau bawah bisa sampai 15 triliun US dollar. Tapi kan itu kan belum termasuk ongkos investasi sebetulnya. Iya. Iya. Capex dan OPEX-nya. Iya. Itu mohon izin Bapak, ini teknologi kami bagi menjadi teknologi untuk energi, persiapan PLTN, Bapak. Kemudian non-energi untuk pangan dan kesehatan. Untuk PLTN kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia, Bapak. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%. Kemudian mineral ikutan dari radioaktif
Di visitornya nggak pakai. Baik, terima kasih. Yang terhormat Pak Presiden, mohon izin saya menyampaikan ini adalah alternatif teknologi kami, Pak, yang CNG, tapi tekanannya bisa sampai 30 bar, Pak. Tidak sampai 200 bar. Dan volumenya juga lebih banyak, 1,5 kalinya. Begitu. Jadi kalau memang nanti masyarakat menggunakan ini, misalkan 1 kali penggunaan seminggu begitu, LPG, ini bisa 10 hari, 15 hari, begitu Pak. 1,5 kali untuk sementara. Gitu Pak. Bisa menghemat impor LPG. Iya. Bahan bakunya Bahan bakunya dari natural gas. C1, C2. C1, C2, betul Pak. C1, C2 melimpah Pak. Ya. Kapan bisa kita berubah? Sekarang kalau yang gas terakhir untuk tiap tingginya sudah lulus dulu. Dan tinggal satu lagi untuk tembak. Sudah lulus sampai dengan 600 bar. Yang kapasitas. Kita mulai dari busuk ini kita analisis meneruskan investasi. Jadi kita sudah Ya, Pak. Ya, Pak. Belum direktur. Baik Pak. Ini apa? Kalau ini jadi ekosistemnya kita tidak rubah Pak. Menggunakan kompor LPG biasa, selang biasa sudah bisa Pak. Izin kalau ini saya hidupkan sedikit Pak. Langsung ya. Langsung Pak. Gitu, sudah menyala gitu ya. Jadi hanya
tabungnya saja yang sekarang berubah dari tabung logam menjadi komposit gitu Pak. Gitu. Di sini ada biofuel Pak, ada biodiesel dan bioetanol yang untuk mendukung B50 dan B20. Ada juga bioaftur ini, biodiesel dari sawit, bioetanol dari aren dan sorghum. Sedangkan dari bioaftur juga itu dibuat dari sawit juga Pak. Begitu. Berapa perbandingannya berapa? Berapa ton aren menghasilkan berapa ton Bioetanol ya. Ya. Saat ini memang masih relatif lebih kecil Pak, kurang lebih sekitar 20% begitu. Jadi kalau 1 ton hasilnya masih 200 liter begitu Pak. Tapi ton aren bisa menghasilkan 200 liter bioetanol, Ayo, etanol betul Pak. kurang lebih begitu ya. Ya, kurang lebih. Gitu. Keekonomiannya berapa juta hektar? Betul Pak. Apanya? Ya, izin Bapak. Ya. Oke, sorry. Ya. Ya, izin Bapak menjelaskan tentang teknologi yang kami kembangkan untuk ekstraksi dan pemurnian logam tanah jarang dari Bangka dan juga Mamuju. Jadi kami saat ini berkolaborasi dengan PT Perminas dan BIM untuk terutama saat ini kami fokus di Mamuju karena ini salah satu yang sedang kami kembangkan dan sampai saat ini kami sudah berhasil memisahkan lantanum, cerium, neodymium, praseodymium, dan yttrium. Jadi ada 5 unsur yang sudah coba kami pisahkan dan kami mencoba untuk memisahkan unsur-unsur lain yang masih ada di dalam konsentrat. Seperti itu dan kami juga mencoba tidak hanya sampai ke oksida tetapi dari oksida kami sampai ke metal. Salah satunya itu adalah neodymium metal. Ini targetnya nanti bisa menjadi salah satu bahan baku untuk magnet permanen. Seperti itu. Dari 17 unsur, betul. Tetapi kami masih terus mengembangkan karena sebenarnya selain 5 unsur ini di dalam sampel kita yang di Mamuju itu ada kurang lebih ada 9 unsur LTJ yang kami deteksi sebenarnya dan 4 unsur yang lain sedang kami coba untuk pisahkan lagi. Jadi sampai saat ini yang tadi ada 5, jadi ada sekitar 4 unsur yang lain itu masih dalam bentuk konsentrat yang masih kami riset untuk pemisahannya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Presiden menjelaskan beberapa teknologi pengolahan sampah. Jadi yang pertama ini pengolah sampah organik. Ini ya, udah. Ini sekitar 2000 udah dipakai Pak. Jadi kenapa sampah organik? Karena 40% sampah itu organik. Sehingga kalau ini terselesaikan di rumah tangga, 40% volume sampah udah hilang. Nah, Setahun 2 kali aja. ya, ya. Jadi tinggal dimasukkan saja Pak, kemudian tutup, kemudian baru diputer. Nggak bau Pak ini di sini. Ini udah nyoba. Diputer gini. Masih mahal Pak, karena prosesnya Sedikit. masal Pak masih murah. Karena juga Iya. bahan ini kan kita masih beli. Iya. Iya. Berapa? Harganya sekitar 1 juta Pak, 1 unit 1 juta. Namun kita sedang inovasi nanti 500 kita akan jika volumenya lebih banyak. Masal Pak, Bisa. bisa di bawah 500. lebih besar. Ini untuk SPPG, untuk restoran ini lebih gede. Jadi sampahnya masuk ke sini. Masuk Masuk ke sini aja Pak. Bu, ada obatnya terus ada Pak. Ini yang pertama dimasukin dulu Pak, nggak penuh-penuh. Ini Pak, kita awalnya sudah starternya ini. Nanti ada bakteri tiap hari kita putar 5 kali, habis. Habis aja hilang. Habis. Jadi nggak numpuk kan? Nggak numpuk. Ya. Ini Ya. teknologi tempat guna yang sekarang kalau Banyak Pak. kurang lagi. Kita bantu dulu berapa puluh ribu gitu. Dikit Pak. Beliau yang saat ini Udah. pelanggan setia Pak. Di Bali sama Bandung Pak. Tapi kalau 1 juta kalau banyak kan 500 buat pasang.
Organik beres. Ini berdasar Pak, jadi pikirkan. Ya Pak. Kami juga mengolah, sebenarnya PCell juga ada Pak, yang memang masih skala piloting di Bantar Gebang, itu 100 ton per day. Dan itu sudah kita sesuaikan sampah kita, karena sampah kita kan masih tercampur ya. Ya, itu bisa di sana, ringan. Betul, betul, sedikit. Plastiknya ini Pak. Ini plastiknya kita Ya anorganik laku Pak. Bersih. Yang paling Kita mikir itu dong, mikir global, big picture. Jangan mahal. dan ini ya. Siap. Dan ini sampah plastiknya Pak. Sampah plastik itu 70% Pak. Ini sampah plastik yang low value. Yang tapi kalau yang apa namanya terjual nggak diolah di sini karena kan masih mahal ya. Ini yang sampah-sampah tidak dipakai, tidak bisa dijual, kita olah seperti ini Pak sampahnya. Nanti Ada. ini Pak, Ini Pak minyak bahan bakar untuk nelayan Pak. untuk nelayan. Ini sudah kita tes di Lebigas. Setannya 4851. Sudah setara dengan DEX. DEX. Berapa harga satu? Harga kita 150 untuk 50 kilo. Tapi kita juga ada yang 50 juta, yang skala kecil. 150 juta Ya, untuk 50 kilo. untuk 50 kilo. Desa nelayan. Ya, desa nelayan. Ini sudah dipasang. Sudah terpasang sekitar 80 Pak ini Pak Presiden. Nanti juga kan pakai baterai listrik. Iya. Sama juga untuk Alsintan, alat-alat pertanian pakai ini juga. Kemarin kami coba di Jepara. Ini kita berani ya. Begini-begini. Kalau bibit konsumsi BBM. Siap. Siap. Saya kecil. Ya, beliau berkurang banyak Pak. Baik, mohon izin Bapak Presiden, ini rumah tahan gempa cepat bangun. Bisa kita bangun dalam 14 hari. Tipe 36, harga saat ini 190 juta rupiah. Tipe 36. Ya. Kita sudah minta sudah makan desain ini supaya lebih murah lagi. Ya, ini bisa kita lebih tekan lagi saya kira. 190 juta Terus bangunnya adalah ya, $12.000. Ya kan? Very cheap. Karena kita kan indeks kita 20.000. Murah itu 20.000. Kalau rusun ya. Rusun 20 kita ke atas menghemat tanah. Ya. Ini 36, tipe 36. Ya. Ornamennya kita Sederhanakan lagi bisa lebih murah lagi, Pak. Tapi keunggulan utamanya cepat bangun, Bapak Presiden. Jadi 14 hari. Kita bangun 14 hari. Tahan gempa. Keunggulannya 14 hari berarti menang ongkos juga. Betul. Betul, memang bisa. Ini aja. Rumah-rumah prajurit masuk segera harganya. 14 hari.
Ya. Mengirim, menyiapkan lahan, Nanti saya kayak mendadak. Ya. strategi itu. Baik. Baik. Kalau cepatnya itu. Baik. 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 Dari mana? Baik. Dari organisasi riset nanoteknologi dan material. Jadi kami fokus di material dan juga penerapannya begitu, Bapak Presiden. Termasuk. Oke. Baik. Ini penting. Ini kuat ya? Kuat, Pak. Enggak mudah. Enggak mudah pecah. Betul. Nggak benar pecah, Pak. Bisa didemokan untuk diinjak atau dilempar, Pak. Ya. Dipakai di Nias, Pak. Di Nias. Jadi sekarang, betul. Anda siapa? Profesor Saya Sukma. betul, mohon izin, Pak. Betul. Dari mana kau? Dari Pusat Riset Biomasa dan Metrada. Asal Cianjur, Pak. Cianjur. Iya, betul, Pak Presiden. Bagus ini. Terima kasih, Pak Presiden. Biayanya berapa? Biayanya 26.000 per piecesnya, Pak Per ini? Presiden. Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Siapa tahu harga genteng? Siapa yang tepuk tangan ini? Harga genteng dari genteng klasik. Berikut, Pak. Harganya, Pak. Jadi perbandingan dengan pesan kita lebih murah. Enggak, dari harga yang dari rakyat itu genteng tanah. Genteng tanah Genteng tanah itu 7.000, Bapak, per piecesnya. kita Kita masih 26.000, 15 sampai 26.000. 6.000 ya. Ya. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak. Tapi ini juga ringan, Pak. lebih ringan dan lebih Kokoh. tahan lama kali ya. Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan. Dan ramah lingkungan. Dari tanah kan dia topsoil tanah diambil semua. Betul. Genteng berbasis Disabut kelapa, betul, Bapak. Harga kelapa naik. Betul, Pak. Tapi ini bagus. Terima kasih, Bisa Pak Presiden. produksi pasar banyak. Ya, sekarang sedang berkolaborasi dengan mitra industri, Bapak, dengan PT Koyer. Betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Berat, Merpati Putih berat. Selamat ya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Gentengisasi. Gentengisasi, betul, Bapak. Insya Allah siap mendukung. Jadi kalau gentengisasi untuk tipe 36 berapa? Untuk tipe 36, Soalnya kita punya biayanya apa ya? Total biayanya, mohon maaf, Pak. Total biayanya itu sekitar 11 juta, Bapak, untuk gentengnya. Untuk biaya gentengnya, tipe 36. Waktu kemarin kami mengirim ke Nias, Bapak, untuk bantuan TNI Angkatan Darat, itu satu rumahnya sekitar 12 jutaan, Pak, untuk gentengnya saja. Tipe 4x6. bagus. Selamat ya. Terima kasih banyak, Pak Presiden. Mohon izin. Dipakai dengan Pak Kepala. Itu ya. Itu yang kecil 60.000. Dari sawit, bawakan dari sawit, Pak. Betul, Pak. Betul. Limbahnya Limbah sawit. Dari tandan kosong kelapa sawit. TPS-nya itu loh. Jangan-jangan dari B50 juga ini. Rp70.000. 70.000 rupiah. Ini 7.000, Pak, yang karet ini. Beda lagi, Bapak. Luas suara. Ini karet. Ini ya, ini untuk anak sekolah, Bapak. Karet semua full. Ya. 60.000 itu, Pak, satu pasang. Dan tetap nyaman, Pak. Dia kuat dan tetap nyaman untuk anak-anak sekolah. Enteng sekali, Pak. Saya pakai. Dengan segala untuk segala medan juga, Pak.
Terima kasih Bapak atas kunjungannya. Semua menteri pakai sepatu ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Presiden. Mohon izin Pak, kami dari Pusat Teknologi Bersih Pak. Namanya Nusa Idaman Said Pak. Mohon izin menerangkan, ini salah satu inovasi unit pengolahan air untuk darurat, mengolah air tanah, air sungai, air banjir, air payo, jadi langsung air siap minum Pak. Nah, jadi ini kapasitasnya sekitar 5.000 sampai 10.000 liter air siap minum. Kalau air tidak asin, ini bisa menghasilkan air bersih 20.000 liter. Jadi prosesnya menggunakan mikrofiltrasi, ultrafiltrasi, reverse osmosis, dan remineralisasi. Harganya ini kalau sama hanya alatnya saja sekitar 800-an. Ya, mobilnya sekitar 450. Jadi kira-kira kalau sama pajak sekian 1,5 M lah kira-kira gitu. Kalau ya ini sudah dipakai di 5.000 liter per hari. 5 sampai 10.000. Tapi kita biasanya enggak. Jadi ini kelebihannya menggunakan pretreatmentnya pakai back filter Pak. Nah, pengalaman di Tamiang air banjir itu kan suspendednya tinggi. Kalau pakai sand filter itu butuh air pencuci banyak, jadi tidak cocok. Kalau ini pakai back filter, begitu blok langsung ganti, cuci, ganti lagi. Nah, selain ini kita juga kembangkan yang stasioner Pak. Kenok. Nah itu dipakai di Timika, pesisir Sulawesi itu ada kerjasama sudah 40 unit di pulau-pulau kecil. Di Lombok juga ada, di Sumbawa, dan di sekolah-sekolah Pak. Kalau airnya tidak asin, itu ada yang lebih murah. Ya, jadi minum. Misalnya pesantren dengan 3.000 santri, itu kalau masak air 5.000 liter ya lumayan juga. Nah ini pakai yang siap minum di galonan. Operasional cost-nya cuma 1 galon 1.000 perak. Jadi kalau beli air sulang aja sekarang sudah 7.000. Bisa Pak, coba pakai ini Mas. Ini nih. Ini. Nah, ini. Soalnya kenceng Pak, ngerocoknya jadinya takut. Ya. Monggo silakan. Oh, stop. Nanti banjir. Ya. Jadi airnya bakunya seperti ini, Pak. Ini air banjir seperti ini. Ya. Nah, ini cocok untuk sekolah-sekolah yang boarding gitu, Pak. Ini zaman waktu muda Pak, Bu Mega sudah minum juga di hub. Iya, sudah lama sebetulnya yang stasioner. Kok Ibu Mega minum masa Prabowo? Iya, Pak. Ini belum diminum Pak. Iya. Mohon maaf Pak, belum. Belum. Saya tadi pegang-pegang Pak. Oh, iya. Saya sudah 2 kali. Rasanya sama lah dengan siap minum. Karena menggunakan reverse osmosis itu. Iya. Ini sama ini sama hasilnya, sama. Oh, sekarang saya minum. Terima kasih Bapak. Nama saya Dodi. Izinkan saya menjelaskan alat-alat kesehatan dan juga beberapa produk kesehatan. Ya, betul Pak. Ini adalah alat bantu pernapasan untuk di daerah tertinggal yang bersifat mobile. Ini untuk pasien gangguan pernapasan yang tingkat menengah hingga ke yang tinggi. Begitu. Ini ventilator, mirip dengan ventilator untuk waktu COVID. Nah, yang untuk COVID yang ini, yang kecil. Nah, ini pertama kali. Ya, betul Pak. Ini sudah dipakai di 500 rumah sakit dan sudah terdaftar di katalog. Begitu. Dan ini tidak bersifat disabilitas. Iya sudah Pak, di Hasan Sadikin dan juga ada beberapa yang lain.
begitu Pak. Betul. Mungkin nanti akan saya cek lagi ya, tetapi tentunya akan lebih murah dibandingkan yang lain begitu Pak. Nah ini ada implan untuk klavikula, jadi untuk membantu perbaikan jaringan tulang, begitu Pak. Lalu juga ada alat untuk untuk kali bedah saraf untuk yang penjepitan pembuluh darah, begitu Pak. Ya dipasang. Ya di saraf sudah. Ya betul. Lalu ada juga implan tulang dan gigi, di sini personalized, jadi dicetak berdasarkan per orang ya Pak, jadi untuk personal. Lalu ada juga bone graft. Nah ini juga ada alat ukur hemoglobin yang bersifat non-invasif, jadi ditempelkan di cuping telinga. Jadi tidak perlu bone graft. Tulang, iya. Untuk yang bone graft betul. Iya. Lalu ini ada Miss Happy, pengukur kebahagiaan, ini mirip dengan AI begitu Pak, untuk kesehatan jiwa. Oh gitu. Boleh ya. Ini vaksin hewan, ini stem cell betul Pak. Ya Bapak, ini kosmetik Pak. Ini kosmetik. Lalu ini ada kit untuk TB dan juga meningitis. Iya, untuk ngecek. Jadi seseorang testing, betul Pak. Untuk testing, ini untuk meningitis. Masih dalam pengembangan Pak, kalau itu. Masih uji preklinis Pak. Masih dalam uji preklinis, betul. Nah ini obat herbal tersendat dan fitofarmaka. Ini ada tiga yang sudah diproduksi. Obat-obat dari bahan alam Pak. Jadi ada yang untuk menurunkan anti kolesterol, lalu pemeliharaan kesehatan hati, penurunan gula darah seperti itu Pak. Iya. Nah ini untuk kesehatan hati. Nah kalau yang sebelah kirinya ini ada, ini yang herbal semua Pak. Sedangkan ini fitofarmaka, betul. Ya. Lalu yang ini adalah bahan baku obat untuk membantu industri obat di Indonesia karena kita masih 95% impor, begitu Pak. Ya, nah ini adalah untuk vaksin dengan teknologi baru. Jadi untuk tuberkulosis, vaksin mRNA untuk tuberkulosis dengan teknologi baru. Ada juga dengue dan juga sudah dimulai. Ya, dan juga influenza Pak. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Selamat siang Bapak Presiden. Izin menyampaikan, ini adalah kapal multifungsi pembongkaran lepas pantai Bapak. Jadi sesuai dengan data yang kami terima, lebih dari 100 anjungan lepas pantai yang saat ini memasuki masa akhir operasi. Dan sesuai dengan konsep engineering, ketika kita membongkar anjungan lepas pantai, dibutuhkan beberapa kapal seperti tugboat, heavy lift crane barge, pontoon, tetapi semua konsep kapal itu kami masukkan dalam satu desain. Sehingga kami namakan ini multipurpose decommissioning and salvage vessel. Saat ini masih dalam konsep perencanaan Bapak, tapi sudah certified by BKI, Indonesian Classification Society, dan mohon dukungan Bapak Presiden agar supaya ada investor yang masuk dan membuat kapal ini Pak. Baru desain ya? Sudah certified Pak. Sudah certified. Iya. Terima kasih. Thank you. Nah yang ini adalah kapal angkut LNG untuk perairan terbatas. Sebagaimana Bapak ketahui, saat ini distribusi gas mostly rely on infrastructure pipeline. Dan di dalam desain ini, kami mengarahkan agar supaya untuk menjangkau perairan terbatas dari mothership, itu kami alirkan menggunakan gas yang dikompres dalam bentuk ISO tank container. Dan kapal ini memiliki spesialisasi. Dia bisa bersandar pada segala macam jenis pelabuhan, tidak membutuhkan fasilitas bongkar muat yang spesifik. LST, landing ship tank, kemudian truk bisa masuk, dan kapal ini ada semacam kontainer, kemudian kontainer dapat langsung masuk ke truk.
Dan ini yang terakhir Bapak, hasil desain 100% oleh BRAIN yang saat ini sedang di Caputra Bapak. Pesanan dari Bea Cukai. Berapa panjang? 38 meter. Keunggulannya adalah selain dari high dynamic stability, kapal ini memiliki 360 degree view at the captain deck. Dan ini Kecepatan berapa? 30 knot Bapak. Selain itu Bapak izin menyampaikan bukti bahwa BRAIN juga mendukung elektrifikasi untuk kendaraan roda 2. Ini adalah fast charging station, di mana sudah kami lisensikan kepada PT Volex Indonesia. Mohon dukungannya Bapak untuk hilirisasi. Sudah dipakai. Sudah dipakai dan keunggulan lain adalah certified by National Standard Indonesian Pak, SNI. Dan sudah comply juga dengan IEC. Dan ini sangat ekonomis Bapak. 110 juta untuk 2 plug. Oh, 2. Betul, untuk motor. Siap Bapak. Ya. Kalau bisa untuk kalau bisa. Siap. Nah, selain itu kami juga mendukung Bapak kendaraan listrik untuk kaum difabel. Ini listrik ya? Listrik Pak. Dan sudah dengan PT Viar. Besar-besaran ke listrik. Betul Bapak, siap. Untuk Kampung Nelayan Merah Putih Bapak, sehingga mulai sekarang nelayan tidak lagi membeli solar untuk kegiatan penangkapan, betul. Jadi ini outboard engine, sangat mudah, sangat ringkas untuk di-replace. Kecepatannya kurang lebih sampai dengan 4 knot dan ini 10 kW. Kami udah uji coba di Morotai. Sudah uji coba. Sudah uji coba Bapak. Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Dan ini berita baiknya juga Bapak, sudah kami lisensikan ke PT Giga sehingga sudah siap hilirisasi. Betul Bapak. Bagaimana kalau dia harus lebih lama dari 2 jam? Nelayan kami bekali dengan baterai cadangan Bapak. Betul. Ini MNC ringan. Ya, kalau dia mau lebih, ya Cirebon Bapak. Iya, Cirebon. mungkin bawa 2-3 baterai cadangan. Betul Bapak. Ya, mohon dukungan. Tahun ini akan kami bentuk ekosistem Kampung Nelayan Merah Putih. Akan kami berikan 25 unit kapal di Cirebon dan Bantul. Sekaligus charging stationnya Bapak. Ya. Ya. Ini yang memang untuk one day fishing. Betul Pak, one day fishing. Even one day fishing, They need solar. they need solar. Betul. Betul. Ya. Ada jasa, Betul, Pak. jasa pengiriman baterai. Betul. Timbangan. Ya, ini Pak, ini adalah timbangan kendaraan dengan serat fiber optik. Sebagaimana kita ketahui Pak, teknologi konvensional, kendaraan perlu masuk ke area penimbangan khusus dalam posisi diam. Sedangkan ini dipasang di jalan raya. Sehingga kendaraan bisa melintas dengan dinamis, kemudian kita tarik datanya. Iya betul Pak, mengurangi odol. Ini vulkanisir bahan menggunakan material karet alam lokal Pak. Yang sekarang sudah pernah dicoba untuk pesawat Twin Otter. Terima kasih Bapak Presiden. Thank you. Selamat sore Bapak Presiden. Berikut adalah izinkan saya memperkenalkan hasil riset kami terkait pendukungan terhadap keamanan MBG. Yang pertama adalah Food Guard, adalah sektor yang memang didesain khusus Bapak, sesuai dengan dimensi sajian dari MBG. Jadi nanti langsung diletakkan aja di atas dan kita bisa langsung capture Bapak level dari kesegaran MBG tersebut.
Kemudian yang kedua adalah fresh scan Bapak. Di hasil diskusi kami dengan KPPG Jawa Timur, ternyata permasalahan tidak hanya di makanan siap saji saja, tapi juga bahan mentahnya Bapak. Sehingga kami juga menghasilkan sistem deteksi untuk protein mentah dan juga protein hasil olahan. Kemudian kami juga ada pendeteksi unsur hara tanah untuk mengetahui tingkat kesuburan suatu tanah dari nilai nitrogen, fosfor dan juga kaliumnya Pak, sehingga petani dengan lebih mudah melakukan aktivitas pertaniannya. Kemudian di sini juga ada mesin panjat kelapa. Oh iya, ini sudah diminta oleh Pak Amran. Polisi pasal supaya bisa panjat. Dari hasil kami 15 sampai 20 meter dilakukan dalam waktu 2 menit, Bapak. Aman, aman Pak. Insya Allah aman, Bapak. Mohon izin Bapak Presiden, ini dari klaster pangan. Untuk yang paling ujung ini teman-teman mengembangkan teknologi pengendali hama lalat buah, Bapak. Jadi untuk tanaman buah. Untuk ininya cukup 5 sampai 10 alat ini untuk 1 hektar. Dan harganya cukup murah. Betul untuk per hektar. Kemudian untuk pakan ternak, rekan-rekan mengembangkan untuk sapi, kemudian juga untuk tambak, produktivitas tambak udang melalui. Kemudian untuk pakan burung, Bapak, untuk pecinta burung paruh bengkok, kakak tua, kemudian nuri dari tekstur dan juga bentuk, ini cocok untuk struktur kaki dari burung. Untuk yang paruh bengkok. Kemudian untuk pestisida kita mengembangkan yang berbasis nabati, jadi ramah lingkungan, baik untuk penyuburan tanahnya maupun untuk. Mohon izin untuk yang selanjutnya rekan-rekan periset mengembangkan teknologi deteksi halal. Jadi ini keunggulannya sangat cepat Bapak, antara 15 sampai 20 menit dari produk pangan ataupun itu bungkusnya, misalnya bungkus daging itu bisa dideteksi apakah terdapat cemaran yang basisnya non halal. Kemudian untuk garam, ini rekan-rekan mengembangkan garam industri dengan siklus produksi cepat Bapak, yang umumnya 1-2 bulan, ini 1 sampai 2 minggu. Saat ini di Manyar Gresik produktivitas yang dicapai oleh rekan-rekan mencapai 40.000 ton per tahun, dan saat ini sedang proses pengembangan untuk sekarang. Kemudian untuk mie, berbasis tepung singkong dan juga tempe, ini rekan-rekan mengembangkan, dan juga tepung mokaf. Saat ini rekan-rekan periset telah bekerja sama dengan salah satu perusahaan tepung mokaf Solusindo. Dan untuk umbi jalar, alhamdulillah kita sudah mengembangkan 10 varietas unggul Bapak, dengan produktivitas 10 ton per hektar. Saat ini sudah bermitra dengan perusahaan pengekspor produk olahan yang berbasis umbi, dengan PT Maxindo Karya Nugraha. Yang ini dengar-dengar ini dijualnya hanya di luar saat ini Bapak, buat oleh Pak Presiden. Mohon testimoni Bapak, mudah-mudahan berkenan. Untuk selanjutnya pecinta tanaman hias Bapak, alhamdulillah untuk tanaman hias saat ini untuk pacar air ini komoditas ekspor dan asli. Bapak mohon izin boleh dipotek kalau untuk memastikan. Dan saat ini sudah bermitra dengan PT Bina Usaha Flora, salah satu pengekspor tanaman hias. Dan ini sudah dilisensikan Bapak untuk tanaman hias. Kemudian untuk komoditas kakao, alhamdulillah permintaan meningkat, saat ini sudah ada 8 provinsi dan makin bertambah. Untuk bawang, kami ada 2 kakao. Untuk bawang saat ini ada yang produktivitas tinggi 16 ton per hektar, dan untuk satu lagi tahan penyakit itu di 14 ton per hektar. Saat ini dalam proses adopsi lisensi dengan Brebes, salah satu perusahaan di Brebes. Kemudian untuk kentang, kami ada kentang industri dan juga kentang sayur. Untuk kentang industri dua-duanya mencapai 29 ton per hektar Bapak. Dan ini di Pengalengan saat ini sedang berproses untuk adopsi lisensi dengan PT Indofood Fratiloya Makmur. Kemudian kami juga ada jagung hibrida, kemudian sorghum, ada 4 varietas. Kemudian untuk padi kami ada 4 varietas Bapak, produktivitasnya
saat ini mencapai 7 sampai 10 ton per hektar. Dan keunggulannya untuk padi saat ini siklus panennya di bawah 100 hari, Bapak. Tidak lagi mencapai 4 bulan, 6 bulan, namun di bawah 100 hari. Bapak. Ini untuk yang tropiko, 10 ton per. Untuk 4-4-nya saat ini siklus panennya di bawah 100 hari. Teksturnya sama dengan Japonica, nggih, menyerupai tekstur Japonica dikembangkan oleh rekan-rekan. Nggih. Payah di pesisir, Bapak. Padi salin. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Terima kasih Bapak. Yang terhormat Bapak Presiden, izin menyampaikan ini beberapa produk dari riset kami. Ini kebanyakan menghasilkan dalam model buku, kemudian ada juga dalam bentuk policy brief dan juga ada buku-buku model untuk pendidikan. Di sini kami juga menghasilkan beberapa produk inovasi, di antaranya adalah asisten guru AI kontekstual. Di aplikasi ini kami membantu guru lebih cepat bagaimana mengintegrasikan artificial intelligence dalam proses pembelajaran dan juga untuk pembuatan asesmennya dan juga modul ajar dan lain. Mengembangkan produk berupa AI MBG. Jadi di asisten guru ini sudah 3.400 pengguna guru yang memanfaatkan aplikasi ini. Kami juga mengembangkan AI MBG tapi fokusnya lebih kepada literasi gizinya. Jadi ketika menunya difoto nanti akan ada penjelasan tentang gizi dan juga apa manfaatnya bagi fisik ataupun kondisi dari siswa tersebut sehingga siswa lebih paham terkait dengan kandungan makanan dari makanan tersebut gitu. Di sini juga kami melihat bagaimana kesiapan belajar siswa dan juga mereka terhadap MBG tersebut. Dan kami juga memiliki produk riset diantaranya terkait dengan STEM. Ini integrasi antara sains, teknologi, engineering, art, dan matematik plus dengan artificial intelligence. Beberapa produk hasilnya yang merupakan bagian-bagian dari mesin dan lain sebagainya gitu. Terima kasih. Izin menjelaskan tiga ini adalah jenis hominin yang pernah ditemukan di Indonesia, mulai dari yang tertua sampai yang terakhir ditemukan tahun 2004, Homo floresiensis. Ini ditemukan di Flores, kemudian ini yang dua ini di Homo wajakensis dan Sangiran 17. Ini yang paling lengkap di dunia untuk temuan Homo erectus. Usianya 700. Sementara ini Homo sapien yang paling pertama kita temukan, ini 37.000 tahun yang lalu dengan mungkin hampir mirip seperti kita, dan ini adalah Homo floresiensis, peralihan antara Homo erectus dan sapien ini, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Izin menjelaskan, Pak, kalau misalnya yang bisa. Tes, izin menjelaskan, Pak. Mungkin kalau misal Bapak lihat ya di layar, itu adalah lukisan tangan tertua di dunia saat ini, Pak. Nah, yang ingin saya jelaskan adalah ini adalah lukisan di kain. Nanti kalau yang itu akan dijelaskan oleh teman saya yang baru memecahkan rekor dunia, Pak. Nah, ini yang menjadi spesial adalah karena dia melukisnya dengan tanah liat, Pak. Konon Sumatera Barat di Padang itu ada tanah liatnya adalah kualitas yang terbaik. Itu mengapa ada beberapa BUMN yang memanfaatkan tanah liat untuk produknya dengan kualitas terbaik. Nah, ini adalah kain. Apakah boleh kami memberikan souvenir untuk Bapak? Terima kasih, Pak. Lalu ini, Pak, adalah produk book chapter dari teman-teman periset yang ada di organisasi riset kami. Yang paling depan ini adalah untuk teman-teman penyandang disabilitas netra, Pak. Jadi ini adalah buku cerita rakyat dan dongeng dunia serta buku kepahlawanan yang bisa membuat mereka juga membaca dengan menggunakan huruf yang mereka kenali, Pak. Begitu. Demikian, Pak.
Terima kasih banyak Pak Presiden. Yang terhormat Bapak Presiden, mohon izin ini menjelaskan ini adalah batik sawit Pak, di mana untuk membatik ini kita membutuhkan malam dan zat warna alam, bisa diambil dari sawit. Kalau selama ini bisa menggunakan parafin dari minyak bumi. Nah, sehingga kita kaya dengan sawit, kita bisa pakai selain untuk energi, ini untuk membatik seperti ini. Saya kira cocok untuk membangun desa inovasi dan kemungkinan ke depan bisa untuk cenderamata kenegaraan Pak. Mungkin mohon dukungan. Ramah lingkungan terutama Pak. Terima kasih. Selamat sore Pak Presiden, saya Nugroho, izin menjelaskan tentang platform intelijen Nusantara Industri. Kami di sini untuk ilustrasi bisa dalam satu comment center. Di sini tersedia data ekspor impor secara market real time, kemudian forecast real time, peta logistik juga real time. Kemudian untuk pohon industri kami analogikan seperti ini. Untuk case industri nikel baterai ada dua jenis teknologi. Nikel pertama pyrometalurgi, kemudian yang kedua adalah hidrometalurgi. Kalau kita lihat yang warna hijau di sini adalah industrinya dan teknologinya sudah well established dan cukup banyak haki yang terregister di sini di Indonesia. Sementara untuk teknologi hidrometalurgi ada sejumlah teknologi yang masih blank di Indonesia, diindikasikan dengan warna merah. Dan industrinya juga belum terhilirisasi. Mungkin kita bisa fokus di sini value added-nya cukup tinggi sampai dengan 470 kali value added dan kemudian multiplier effect untuk ekonomi Indonesia cukup tinggi. Nah, kemudian juga platform ini juga bisa di sini kami sudah mengidentifikasikan lebih dari produk turunan metal kritis. Kita bisa klik di sini dan data ini real time dan teman-teman dari Danantara atau Kementerian Perindustrian bisa menentukan priority investment. Dan yang terakhir adalah platform ini juga data potensi kebocoran tahunan menurut Kanal. Ini data 30 tahun terakhir kebocoran di Indonesia. Tidak hanya ada 10 indikator di sini yang kami coba explore, mulai dari under invoicing, ekspor, kemudian nilai tambah hiliris yang hilang, kemudian elemen kritis terkandung tidak dibayar. Total selama 30 tahun kita kehilangan gap pemasukan itu 343 billion US dollar untuk data 30 tahun. Nah, dari sini kita bisa modelkan berapa per tahun Indonesia kehilangan dari devisa. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak Presiden. Izin menjelaskan terkait inovasi kami di bidang teknologi kendaraan otonom. Jadi seperti Bapak lihat ada varian indoor yang dapat melaju sendiri tanpa kemudi. Kemudian ada varian untuk pengantar barang, delivery. Kemudian varian untuk outdoor seperti di komplek-komplek yang besar. Jadi semua teknologi ini untuk mendukung ekosistem smart city. Kemudian di sebelah sana ada konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik yang dikhususkan untuk rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan roda 3 dan dengan sistem suspensi yang dapat memungkinkan manuver yang lebih mulus. Terima kasih banyak Pak. Ini belum diproduksi ya? Kita masih mencari mitra untuk memproduksi ini. Jadi di BRIN kami mengembangkan teknologi kuncinya, kemudian kita akan bermitra untuk produksinya, Pak. Itu yang kendalikan siapa akhirnya? Ini otonom, Pak. Jadi sebelumnya Kalau orang yang duduk gimana? Dia mau ke kiri? Jadi kalau kendaraan ini tuh didesain untuk mobility on demand. Seperti misal di bandara, Pak, dari satu gate ke gate yang lainnya sudah ada pilihannya. Jadi nanti pengguna bisa memilih ke tujuan mana gitu, Pak. Ya, betul, di program, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
Mohon izin Bapak Presiden, yang di sini adalah kaliber 7,62. Ini ada close in range weapon system, Bapak. Jadi sebetulnya ada sensor deteksinya, kemudian ini bisa otomatis. Bisa dikembangkan nanti untuk kaliber 12,7, kemudian 20, kemudian sampai dengan 37 mm. Kemudian yang ini adalah Punamale, Bapak, yang rencananya sudah diproduksi untuk prototipe, bisa terbang sampai dengan ketinggian nanti 24.000 kaki. Kemudian bisa beroperasi Berapa jam terbang? 24 jam, Bapak. Nanti rencananya siap. 1.000 kilogram. Siap. 1 ton. Ya. 1 ton, Bapak. Muat, Pak. Bisa, Pak. Muat, siap. Silakan, Bapak. Ini izin Pak Presiden, ini adalah veteran pencari ladang ganja dan pembalak hutan. Jadi memang mitranya polisi, saat ini sekarang kita kembangkan juga untuk modifikasi cuaca. Jadi kita akan membawa kimia untuk menyemai awan. Dan ini komponen lokalnya diantaranya adalah komputernya atau brain of the system. Kalau ini bisa kerja 2,5 jam atau range sekitar 250 km. 6 jam, izin. 6 jam, range-nya 250 km. Mohon izin Pak Presiden. Ini adalah salah satu produk cat anti radar yang sudah kita coba untuk mendeteksi tank ataupun kapal, itu sudah diuji cobakan di Pindad. Enggak ketangkep. Betul. Dan ini sudah betul. Dan akan dikembangkan menjadi betul Pak Presiden. Kita ingin mengembangkan malah nanti untuk tentara yang tidak terdeteksi. Jadi menggunakan pakaian anti radar seperti itu. Dan kemudian kami pun mengembangkan ini produk dalam negeri untuk sepatu roda tank bermacam-macam. Betul Pak, 100% karet Indonesia. Dudukannya besi, tapi kan yang menempel ke jalan yang ininya. Mohon maaf Pak Presiden. Dan kemudian ini cat anti-fouling. Biasanya di laut banyak teripang-teripang yang menempel di kapal. Nah ini kita sudah menghasilkan catnya. Dan terakhir mungkin ini kapal pengawas untuk perikanan yang dimodifikasi memiliki kecepatan yang lebih efisien. Baik, terima kasih Pak Presiden. Mohon perhatian, Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara.